Bagian 2, bentuk akar, studi kasus 2.1, menghitung rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan. Sebuah perusahaan properti mencatat kenaikan nilai aset dari 150 miliar menjadi 300 miliar dalam periode 6 tahun. Perusahaan ingin mengetahui rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan. Kaidah yang diuji, pertanyaan pertama, tuliskan nilai untuk mencari rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan R menggunakan konsep akar ke N. Hitunglah nilai R dari kasus di atas, tuliskan hasilnya dalam desimal hingga 4 angka di belakang koma. Studi kasus 2.2, operasi pengakaran, sederhanakan ekspresi pengakaran di bawah ini untuk tujuan perhitungan biaya dalam model nonlinear. Kaidah yang diuji, pertanyaan pertama, sederhanakan ekspresi penjumlahan dan pengurangan akar berikut. Yang kedua, rasionalisasikan penyebut dari fungsi rasional biaya berikut. Tunjukkan langkah perkalian faktor sekawan. Soal 2.1, menghitung rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan. Jawabannya 1. Formula untuk mencari R menggunakan akar ke N. Rumus pertumbuhan F V sama dengan PV dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Maka jawabannya 1 tambah R sama dengan FV per PV R FV per PV akar FV per PV N sama dengan 1. Jadi jawabannya R sama dengan FV per PV 1 per N kurang 1. 2. Hitung nilai R. Untuk kasus di atas masukkan nilai FV per PV sama dengan 300 per 150, jawabannya 2. Maka R sama dengan 2 1 per 6 kurang 1, hitung 2 1 per 6. 1,2246 R 1,12246 dikurang 1 0,12246 bulatkan 4 angka di belakang koma menjadi 0,1225 dalam persentasenya 12,25%. Soal 2.2, operasi pengakaran, sederhanakan akar 75 ditambah akar 27 dikurang akar 48. Faktor kuadrat sempurna akar 27 sama dengan akar 25 dikali 3 sama dengan 5 akar 3. Akar 27 akar 9 kali 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi 5 akar 3 sama dengan 3 akar 3 dikurang 4 akar 3. Sama dengan 5 tambah 3 dikurang 4 dikali akar 3. Jawabannya adalah 4 akar 3. 2. Rasionalkan penyebut dan fungsi fx 5 per 3 dikurang akar 2 kali pembilang dan penyebut dengan konjugat 3 sama 3 tambah akar 2. 5 dibagi 5 per 3 kurang akar 2 dikali 3 ditambah akar 2 dikurang 3 tambah akar 2 sama dengan 5 kali 3 per 5 dikali 3 ditambah akar 2 per 2 pangkat 2 3 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2 sama dengan 15 tambah 5 pangkat 2 per 9 kurang 2. Jadi jawabannya 15 ditambah 15 akar 2 dibagi per 7. Jawabannya 15 ditambah 15 akar 2 per 7. Tugas 3 bagian 2 deret ukur pertumbuhan eksponensial. Studi kasus 2.1, proyeksi penjualan dalam kurung pertumbuhan persentase. Penjualan tahun pertama A produk elektronik adalah 2.500 karena pasar berkembang pesat. Penjualan diprediksi naik sebesar 18% per tahun, R sama dengan 1,18. Kaidah diuji, UN sama dengan A kali RN pangkat 1, R pangkat N kurang 1 dan SN sama dengan A R kurang 1 R kurang 1. Pertanyaannya, 1. Berapa perkiraan jumlah unit yang dijual pada tahun ke-6? 2. Berapa total kumulatif unit yang dijual selama 6 tahun pertama? Bulatkan ke bilangan bulat terdekat. Jawabannya adalah 1. Mencari UN. Tahun ke-6, UN sama dengan 2.500. 1 kali 18 pangkat 6 kurang 1. Hitung pangkat 1 kali 18 pangkat 3 sama dengan 2,2285. Maka
sama dengan 2.500 dikali 2.285 sama dengan 5.712,5. Jadi jawaban UN adalah 5.713 unit. Nomor 2, mencari S6 total penjualan 6 tahun pertama. S6 2.500 dalam kurung 1.18 6 kurang 1 per 1.8 kurang 1 hitung pangkat 1 kali 18 kali pangkat 6 sama dengan 2.697. Masukkan ke rumus S6 2.500 dalam kurung 3.697 dikurang 1 per 0,18. S6 2.500 dalam kurung 1697 per 0,18. S6 sama dengan 42,5 per 0,18 dibulatkan menjadi dibagi dan dibulatkan jadi jawabannya adalah 23,569 unit. Pada soal 2.1 itu mencari harga keseimbangan, maka diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 50 min 5Q, lalu fungsi penawaran itu PI sama dengan 20 tambah Q. Yang pertama itu 50 min 5Q sama dengan 20 tambah Q, lalu 50 min 20 sama dengan 5Q tambah Q. Maka 30 dibagi 6Q sama dengan 5. Pada soal 2.2 itu dampak pajak spesifik. Yang pertama itu mencari fungsi penawaran baru, maka pajak sama dengan penawaran menjadi P sama dengan 20 tambah Q ditambah 6 sama dengan 26 tambah Q. Selanjutnya harga dan kuantitas keseimbangan baru. Setengah permintaan termasuk penawaran baru, yaitu 50 dikurang 5Q sama dengan 26 tambah Q, maka 24 dibagi 6Q sama dengan Q sama dengan 4. Maka harga yang dibayar konsumen adalah 30 dan harga yang diterima produsen adalah 24. Selanjutnya pajak total dan distribusi pajak. Nah, total pajak itu ada 24, pajak yang ditanggung konsumen itu ada 20, dan pajak yang ditanggung produsen adalah 4. Selanjutnya pada soal 2.3 itu dampak subsidi dengan S sama dengan 4, maka yang pertama itu mencari fungsi penawaran baru, yaitu P sama dengan 20 tambah Q min 4 sama dengan 16 tambah Q. Selanjutnya itu harga dan kuantitas keseimbangan baru. Setengah permintaan itu termasuk penawaran baru. Maka 50 min 5Q sama dengan 16 tambah Q. Maka 34 per 6 sama dengan 5,67. Untuk harga yang dibayar konsumen itu 21,67 dan harga yang diterima produsen itu 25,67. Yang ketiga itu besar subsidi dan distribusinya. Total subsidi pemerintah itu ada 22,68, subsidi yang dinikmati konsumen itu adalah 21,67 berubah menjadi 18,89 dan subsidi yang diterima produsen adalah 3,80. Pada tugas 4 ini membahas sebuah perusahaan jasa pengiriman yang memiliki biaya tetap, biaya variabel per paket, dan harga jual per paket. Dari data tersebut, kita itu diminta untuk menyusun fungsi total biaya dan total penerimaan, menghitung nilainya pada jumlah paket tertentu, serta menjelaskan grafik kurva TC dan TR termasuk area rugi dan laba. Pada 2.1 ini, kita membuat persamaan fungsi biaya dan penerimaan. Diketahui biaya tetap perusahaan sebesar 15 juta dan biaya variabel sebesar 10.000 per paket, dengan harga jual 35.000 per paket. Fungsi total biaya atau TC itu adalah 15 juta ditambah 10.000 Q. Fungsi total penerimaan atau TR adalah 35.000 Q. Jika perusahaan mengirim 1.000 paket, maka total biaya sebesar 25 juta. Dan total penerimaan sebesar 35 juta, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan. Kemudian pada 2.2 kita menggambar kurva fungsi biaya dan penerimaan. Pada grafik, sumbu horizontal menunjukkan jumlah paket atau Q dalam sumbu vertikal, menunjukkan biaya dan penerimaan dalam rupiah.
Kurva TC memotong sumbu Y di 0,15 juta, sedangkan kurva TR memotong sumbu Y dan sumbu X di 0,0. Titik perpotongan kedua kurva disebut break-even point atau BEP, yang terjadi pada titik Q sama dengan 600 paket. Di bawah BEP, perusahaan mengalami rugi, dan di atas BEP, perusahaan memperoleh laba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 5 bagian 2, aplikasi fungsi kuadrat pada pasar. Diketahui, pada soal ini kita memiliki fungsi permintaan. PD sama dengan 26 min Q pangkat 2, berbentuk fungsi kuadrat dan menurun. Yang kedua, fungsi permintaan. P8 sama dengan 2Q plus 6, berbentuk fungsi linear dan menarik. Langkah perhitungannya, 26 min Q pangkat 2 sama dengan 2Q plus 6. Pindahkan semua ke satu ruas, sama dengan Q pangkat 2 ditambah 2Q min 20 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, sehingga kita gunakan rumus kuadrat. Q sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 20. Q sama dengan min 2 plus minus akar 4 tambah 80 per 2. Q sama dengan min 2 ditambah akar 84 per 2. Akar 84 sama dengan 9,16. Hasil kuantitas diperoleh dua solusi. Yang pertama, Q sama dengan 3,58 yaitu positif dan dipakai. Yang kedua, Q sama dengan min 5,58 yaitu negatif, tidak mungkin secara ekonomi. Jadi, kuantitas equilibriumnya QE sama dengan 3,58. Selanjutnya, menentukan harga equilibrium. Substitusikan Q ke salah satu fungsi, misalnya fungsi penawaran, yaitu P sama dengan 2Q plus 6. PE sama dengan 2 dikali 3,58 ditambah 6. PE sama dengan 13,17. Yang kedua ada gambarkanlah sketsa permintaan dan penawaran. Yang pertama, kurva permintaan dengan garis kuning. Berbentuk parabola menurun, semakin besar jumlah barang harga yang bersedia dibayar konsumen semakin rendah. Yang kedua, kurva penawaran yang bergaris biru, garis lurus menaik, semakin banyak barang yang ditawarkan, harga semakin tinggi. Titik potong kedua kurva menunjukkan titik equilibrium QE dan PE. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 6 bagian 2. 2.1, turunan fungsi polinim yang pertama atau nomor 1. Y sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 3x min 10. Aturannya, turunan AX pangkat N sama dengan A dikali N dikali X pangkat N min 1. Turunan konstanta sama dengan 0 atau hilang. Langkah yang pertama, 5x pangkat 4 aksen sama dengan 20x pangkat 3. 3x pangkat 2 aksen sama dengan 6x. Min 10 aksen sama dengan 0. Jadi hasilnya Y aksen sama dengan 20x pangkat 3 ditambah 6x. Soal nomor 2, Y sama dengan 12x pangkat 3 min 4x plus 7. Langkahnya 12x pangkat 3 aksen sama dengan 36x pangkat 2. Min 4x aksen sama dengan min 4, 7 aksen sama dengan 0. Hasilnya, Y aksen sama dengan 30x pangkat 2 min 4. Dan yang nomor 3, Y sama dengan 1 per x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat min 2 plus 1. Gunakan pangkat negatif, x pangkat min 2 aksen sama dengan min 2x pangkat min 3. Dan konstanta 1 hilang. Hasilnya, Y aksen sama dengan min 2x pangkat 3. 2.2, aturan hasil kali dan hasil bagi. Nomor 1, aturan hasil kali. Y sama dengan x pangkat 2 ditambah 1, 3x ditambah 5. Rumusnya, UV aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Misalkan, U sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan U aksen sama dengan 2x. V sama dengan 3x ditambah 5, V aksen sama dengan 3. Jadi,
Y aksen sama dengan 2X dikali 3X plus 5 ditambah X pangkat 2 ditambah 1 dikali 3. Sederhanakannya jadinya Y aksen sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 3X pangkat 2 ditambah 3. Y aksen sama dengan 9X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 3. Nomor 2, aturan hasil bagi. Y sama dengan 2X min 1 per X pangkat 2 plus 3. Rumusnya U per V aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V pangkat 2. Misal, U sama dengan 2X min 1, U aksen sama dengan 2. V sama dengan X pangkat 2 plus 3, V aksen sama dengan 2X. Substitusikan, Y aksen sama dengan 2X pangkat 2 plus 3 min 2X min 1 dikali 2X per X pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Sederhanakan, Y aksen sama dengan min 2X pangkat 3 plus 2X plus 6 per X pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Soal 2.3 chain rule. Soal nomor 1, Y sama dengan 3X pangkat 2 min 4X pangkat 5. Rumusnya F Gx aksen sama dengan F aksen Gx dikali G aksen X. Fungsi luar yaitu U5 sama dengan 5U pangkat 4. Fungsi dalam 3X pangkat 2 min 4X sama dengan 6X min 4. Y aksen sama dengan 5 3X pangkat 2 min 4X pangkat 4 6X min 4. Soal nomor 2, Y sama dengan 1 per X4 ditambah 2X sama dengan X pangkat 4 plus 2X pangkat min 1. Fungsi luarnya U pangkat min 1 menjadi min U pangkat min 2. Fungsi dalam X pangkat 4 ditambah 2X sama dengan 4X pangkat 3 plus 2. Hasilnya, Y aksen sama dengan min 4X pangkat 3 plus 2 per X pangkat 4 plus 2X pangkat 2. Selanjutnya ada studi kasus 2.1 yaitu biaya total dari biaya marginal. Yang diketahui fungsi biaya marginalnya sebuah perusahaan adalah MC sama dengan 3Q kuadrat dikurang 10Q ditambah 20. Dan yang diketahui biaya tetapnya perusahaan tersebut adalah 40. Kaidah yang diuji adalah TC sama dengan integral MCDQ. Pertanyaannya yang pertama, gunakan integral tak tentu untuk menentukan fungsi biaya total. Lalu ingat bahwa konstanta integrasinya C adalah FC. Lalu yang kedua, berapa biaya total untuk memproduksi Q sama dengan 5 unit? Jawabannya adalah, pertama kita yang diketahui dulu adalah MC-nya yaitu 3Q kuadrat dikurang 10Q plus 20. Lalu biaya tetapnya itu adalah 40 dan rumus yang kita pakai adalah rumus TC sama dengan integral MC dQ. Cara pertama adalah kita tentukan fungsi TC-nya dulu. Caranya adalah integral 3Q kuadrat dQ sama dengan Q3. Lalu integral kurang 10Q dQ sama dengan minus 5Q kuadrat. Lalu integral 20 dQ sama dengan 20Q. Lalu ditambahkan biaya tetapnya yaitu 40. Jadi hasilnya adalah TC sama dengan Q kuadrat kurang 5Q kuadrat plus 20Q tambah 40. Lalu yang jawaban untuk yang keduanya yaitu total untuk memproduksi Q sama dengan 5 unitnya adalah masukkan angka 5 ke rumusnya. Lalu jadinya TC sama dengan 5 kubik kurang 5 dalam kurung 5 kuadrat tambah 20 buka kurung 5 plus 40. Jadi sama dengan 5 kubiknya tadi jadi 125 dikurang 125 ditambah 100 ditambah 40. Jadi totalnya adalah 140. Jadi biaya total kalau produksi 5 unit adalah 140. Selanjutnya ada studi kasus 2.2 penerimaan total dari penerimaan marginal. Fungsi penerimaan marginalnya suatu perusahaan adalah MR sama dengan 100 dikurang 4Q. Lalu kaidah yang diujinya adalah TR sama dengan
integral MR dQ. Pertanyaannya yang pertama, tentukan fungsi penerimaan totalnya. Lalu kedua, tentukan fungsi penerimaan P sama dengan PR-nya. Lalu cara pengerjaannya adalah kita tulis yang diketahui sama dengan MR sama dengan 100 dikurang 4Q. Lalu rumus yang kita pakai adalah PR sama dengan integral MR dQ. Jika Q sama dengan 0, maka TR-nya adalah 0, konstantanya juga 0. Yang pertama, kita menentukan fungsi TR-nya. Caranya, integral 100 dQ sama dengan 100Q. Lalu, kita jabarkan integralnya minus 4Q dQ sama dengan minus 2Q kuadrat. Tidak ada biaya tetap, jadi plus 0, jadi TR-nya sama dengan 100Q kurang 2Q kuadrat. Lalu yang kedua, menentukan fungsi permintaan. Rumusnya adalah, rumus dasarnya TR sama dengan P kali Q. Lalu kita jabarkan P sama dengan TR bagi Q. Jadinya P-nya 100Q kurang 2Q kuadrat dibagi Q. Hasilnya jadi 100 dikurang 2Q. Baik, selanjutnya set B, penerapan pada biaya dan marginal. Soal yang ketiga, biaya marginal sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya total sebagai berikut, yaitu TC sama dengan Q kubik kurang 15Q kuadrat plus 80Q tambah 200. Pertanyaannya pertama, berapakah biaya tetapnya perusahaan tersebut? Yang kedua, turunkanlah fungsi biaya marginal. Yang ketiga, hitunglah nilai Q pada saat MC minimum. 4. Berapakah nilai MC minimum tersebut? Untuk jawabannya, pertama, kita yang diketahui adalah TC sama dengan Q kubik dikurang 15Q kuadrat tambah 80Q tambah 200. Cara menetapkan biaya tetapnya itu ada FC sama dengan konstanta pada PC. Jadi FC sama dengan 200. Lalu yang kedua, fungsi biaya marginal yaitu atau MC. MC-nya turunan dari TC. Jadi turunan TC sama dengan Q kubik menjadi 3Q kubik. Lalu Q kubiknya jadi minus 15Q kuadrat. Jadi minus 30Q. Lalu 80Q jadi 80. Lalu 200 jadi 0. Jadi MC-nya adalah 3Q kuadrat kurang 30Q tambah 80. Untuk yang ketiga itu nilai Q saat MC minimumnya. Cari turunan MC-nya sama dengan 0. Jadi D MC dibagi DQ sama dengan 6Q dikurang 30. Lalu yang untuk keempat, nilai MC minimumnya. Masukkan Q sama dengan 5 ke MC. Jadi MC sama dengan 3 buka kurung 25 dikurang 150 tambah 80 sama dengan 5. Jadi MC minimumnya adalah 5. Soal 4 yaitu biaya rata-rata. Yang ditanya yang pertama, turunkanlah fungsi biaya rata-rata atau average cost-nya. Yang kedua, hitunglah nilai AC pada tingkat produksi Q sama dengan 10. Untuk mencari jawaban tersebut, kita mencari pertama fungsi AC-nya. Kita pakai rumus AC sama dengan TC dibagi Q. Bagi setiap suku pada TC dengan Q sama dengan, jadinya AC sama dengan Q kuadrat dikurang 15Q tambah 80 plus 200 per Q. Lalu yang kedua, AC saat Q sama dengan 10. Jadi AC-nya sama dengan 10 kuadrat kurang 15 buka kurung 10 tambah 80 plus 200 dibagi 10. Jadi AC-nya jadi 10 kuadrat jadi 100 dikurang 150 ditambah 80 ditambah 20. Jadi sama dengan 50. Jadi AC pada Q sama dengan 10 adalah 50. Pada studi kasus 2.1 membahas bagaimana cara menentukan biaya total perusahaan jika yang diketahui adalah biaya marginal dan biaya tetap. Konsep utamanya adalah mengubah fungsi marginal menjadi fungsi total menggunakan integral. Diketahui fungsi biaya marginal adalah MC sama dengan 3Q kuadrat dikurang 10Q ditambah 20.
dan biaya tetap atau fixed cost sebesar Rp40. Untuk mencari biaya total digunakan kaidah bahwa biaya total merupakan integral dari biaya marginal terhadap jumlah produksi Q. Maka fungsi MC diintegralkan dan diperoleh TC sama dengan Q kuadrat dikurang 5Q kuadrat ditambah 20Q ditambah C. Konstanta integrasi C menunjukkan biaya tetap, sehingga nilainya sama dengan Rp40. Dengan demikian, fungsi biaya totalnya menjadi TC sama dengan Q kuadrat dikurang 5Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 40. Selanjutnya, nilai Q sama dengan 5 disubstitusikan ke dalam fungsi TC. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa biaya total untuk memproduksi 5 unit adalah Rp140. Pada studi kasus 2.2 ini membahas cara menentukan penerimaan total perusahaan dan fungsi permintaan dengan menggunakan fungsi penerimaan marginal yang telah diketahui. Diketahui fungsi penerimaan marginal adalah MR sama dengan 100 dikurang 4Q. Untuk mencari penerimaan total digunakan kaidah bahwa penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginal terhadap Q. Hasil integrasinya adalah TR sama dengan 100Q dikurang 2Q kuadrat ditambah C. Karena saat Q sama dengan 0, maka TR sama dengan 0. Maka konstanta integrasi C bernilai 0. Sehingga fungsi penerimaan totalnya adalah TR sama dengan 100Q dikurang 2Q kuadrat. Selanjutnya, untuk menentukan fungsi permintaan digunakan rumus P sama dengan TR dibagi Q. Dengan demikian diperoleh P sama dengan 100 dikurang 2Q yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasi dasar matriks, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, sampai dengan perkalian antar matriks. Kita mulai dari studi kasus yang pertama, yaitu diberikan dua matriks, yaitu ada matriks X dan juga matriks Y. Kedua matriks ini itu memiliki order yang sama, yaitu 2 kali 3. Kemudian karena ordernya sama, maka kita bisa langsung melakukan penjumlahan dan juga pengurangan. Untuk penjumlahan X ditambah Y, caranya cukup dengan menjumlahkan elemen-elemen yang posisinya itu sama. Seperti 1 ditambah 4, 5 ditambah minus 1, minus 3 ditambah 6, begitupun selanjutnya. Yang nantinya akan mendapatkan hasil 5, 4, 3, 2, 3, 5. Sedangkan untuk pengurangan X dikurang Y, caranya mirip seperti penjumlahan tadi, tapi bedanya adalah elemen pada Y dikurangkan dari elemen pada X, yang dimana nanti hasilnya akan terdapat minus 3, 6, minus 9, 2, minus 3, dan juga 3. Kemudian dari sini dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan dan juga pengurangan matriks hanya dapat dilakukan kalau ordernya itu sama. Kemudian kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu perkalian skalar dan juga operasi gabungan. Di sini yang diketahui adalah matriks P berordo 2 kali 2, yang dimana perkalian skalar berarti seluruh angka yang terdapat di dalam matriks akan kita kalikan dengan suatu bilangan. Kemudian karena di sini yang ditanya adalah 5P, maka seluruh elemen yang terdapat di matriks P akan kita kalikan dengan 5. Contohnya 1 dikali 5, 2 dikali 5, dan juga minus 1 dikali 5. Begitupun selanjutnya. Kemudian nanti akan diperoleh hasil 5, 10, 0, dan juga minus 5. Selanjutnya yang ditanya adalah operasi gabungan dari 2P ditambah 3Q. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung 2P dengan mengalihkan seluruh elemen P dengan 2, sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian langkah kedua adalah kita menghitung 3Q dengan mengalihkan seluruh elemen Q dengan 3. Setelah itu, karena hasil 2P dan juga 3Q ini memiliki order yang sama, yaitu 2 kali 2, maka kedua matriks ini dapat kita jumlahkan elemen demi elemennya. Jadi nanti akan memperoleh hasil 11, minus 8, 15, dan juga 16. Kemudian kita lanjut ke studi kasus yang ketiga, yaitu ada perkalian matriks. Pada studi kasus ini yang ditanya adalah matriks A dikali matriks B, yang dimana diketahui matriks A dan B sama-sama berordo 2 kali 2.
Kemudian karena jumlah kolom A sama dengan jumlah baris pada B, maka perkalian ini dapat dilakukan karena syarat perkalian matriks itu adalah kolom A sama dengan jumlah baris pada B. Kemudian untuk cara pengaliannya, tinggal kita kaliin aja baris yang terdapat pada matriks A dengan kolom yang terdapat pada matriks B. Contohnya, baris pertama A akan kita kalikan dengan kolom pertama B, kemudian kita jumlahkan. Dari perhitungan tersebut akan kita dapatkan hasil 3, 10, minus 3, dan juga 12. Kemudian, untuk membuktikan sifat tidak komutatifnya, akan ditanyakan juga hasil dari perkalian B dikali A. Setelah dihitung, hasilnya berbeda dengan perkalian A kali B tadi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Kita lanjut pada studi kasus yang keempat, yaitu ada perkalian matriks dengan orde yang berbeda. Di sini yang pertama kali ditanyakan adalah apakah perkalian matriks C dan juga D itu dapat dilakukan atau tidak. Di sini diketahui matriks C itu berorde 2 kali 3 dan juga matriks D berorde 3 kali 1. Kemudian karena jumlah kolom C sama dengan jumlah baris D, maka perkalian ini dapat kita lakukan. Dan juga hasilnya berorde 2 dikali 1. Selanjutnya yang ditanya adalah hasil perkalian C dan juga D. Untuk caranya adalah baris pertama matriks C akan kita kalikan dengan kolom matriks D. Seperti 1 dikali 4, 0 dikali 1, dan juga 2 dikali 5. Kemudian kita jumlahkan seluruh yang sudah kita kali tadi, yang nantinya akan menghasilkan 14. Kemudian kita lanjut ke baris yang kedua, itu kita kalikan matriks C dengan kolom matriks D. Di sini contohnya ada 3 dikali 4, 1 dikali 1, dan juga 0 dikali 5, nanti akan menghasilkan 13. Yang nanti hasil akhirnya adalah 14, 13. Jadi dari seluruh soal ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum melakukan operasi matriks, kita juga harus melihat terlebih dahulu apa yang ditanya dan juga memastikan apakah ordenya sudah sesuai atau belum. Jika ordenya belum sesuai dengan syarat atau belum memenuhi syarat, maka perhitungan dapat kita lakukan secara bertahap dan juga sistematis.